Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang FTP atau VLAN Trunking Protocol. Nah, misalkan di sini ada 9 switch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 switch. Nah, nantinya switch ini akan dikonfigurasi dengan 200 VLAN. Namun, jika kita mengkonfigurasi switch ini, 9 switch ini dengan 200 VLAN, apa maksudnya? Kayak satu-satu kita konfigurasi 200 itu akan membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu, kita ada yang namanya FTP. Ini untuk mempermudah. Nah, FTP itu ada 3 macam ya, teman-teman. Nah, ada FTP server, lalu ada FTP client, dan ada FTP transparan. Namun, pada konfigurasi ini yang sering kali digunakan adalah FTP tipe yang server dan client. Nah, yang umum digunakan yang itu ya, teman-teman. Nah, nantinya kita akan membuat salah satu switch ini menjadi server. Misalkan saja yang ini. Yang ini akan menjadi server. Dan yang lainnya ini, yang ini client. Nah, nantinya kita mengkonfigurasi 200 VLAN ini hanya pada switch server ini. Yang ini kita hanya akan mengkonfigurasi di sini. Dan di switch-switch yang terhubung ke switch server ini atau switch client ini akan mengikuti apa yang dikonfigurasi oleh switch server. Itu untuk mempercepat daripada kita mengkonfigurasi satu-satu. Nah, teman-teman, di sini kita akan langsung coba untuk membuat topologinya. Di sini kita hapus dulu ya, teman-teman. Di sini kita hapus dulu. Masukkan switch-nya ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita hubungkan ya, teman-teman. Sini kita hubungkan switch 8 ke 9. Nah, teman-teman, di sini saya akan menamai switch-switch ini. Nah, untuk switch 8 ini akan menjadi switch server. Kalau ini client. Sebelum konfigurasi FTP-nya, di sini kita akan kita akan trunking dulu ya, teman-teman. Nah, di switch 8 ini, teman-teman saya ini FA1 ya. Ke F1. Masuk ke menu global konfigurasi. Nah, kita masuk ke interface FA0/1, lalu masukkan komennya switchboard mode trunk. Lalu di sini FA1 dan FA2 interface range FA0/1 interface FA0/1 sampai 2, lalu switchboard mode trunk. Lalu di sini juga kelas 1 sampai 2. Di sini juga teman-teman 1 sampai 2. Masukkan.
juga apa 1 sampai 2 ya. Enable config map config Nah, di sini teman-teman setelah trunking, teman-teman bisa mengaktifkan apa namanya? Mode servernya, mode switchnya menjadi mode apa? Teman-teman bisa masuk ke switch. Nah, di sini teman-teman berada di menu ini ya, apa namanya? Global konfigurasi. Nah, di sini teman-teman kalau masuk di menu interface yang tadi, exit dulu ya. Nah, teman-teman sini masukkan komennya. Komennya adalah FTP mode server. Nah, lalu FTP domainnya, teman-teman masuk nama domain di sini. Misalkan 17.17 ya. Nah, lalu teman-teman masuk ke FTP. Passwordnya misalkan 1997. Nah, oke. Sini teman-teman gitu. Konfigurasi di switch yang lain. Ini mode klien ya teman-teman. Sini kita exit dulu. Exit. Lalu ke FTP mode client. Lalu FTP domain 17.17. Nah, teman-teman untuk domain di switch yang lainnya itu mengikuti switch server ya teman-teman. Kalau maksud domain dan passwordnya itu mengikuti switch server ini. Kalau switch server domainnya 17, yang lainnya juga mengikuti seperti itu. Begitu pula dengan passwordnya. Kalau FTP passwordnya kita samakan 1997. Nah, kita konfigurasi juga di switch yang lain. Kita samakan seperti itu ya teman-teman. Lalu ke FTP model client. Lalu FTP domain 17.17. Lalu FTP passwordnya 1997. Nah, lalu di switch yang transparent ini teman-teman juga masukkan. Kita follow dulu, lalu ke FTP mode transparent, lalu ke FTP domainnya 17.17, lalu FTP passwordnya maaf teman-teman, passwordnya 1997. Nah, oke, terakhir 12 ini kita exit dulu, lalu FTP mode client, lalu FTP domain 17.17, lalu FTP password 1997. Nah, sudah selesai untuk mengkonfigurasi modenya teman-teman. Nah, di sini teman-teman setelah trunking, teman-teman bisa mengaktifkan apa namanya? Mode servernya, mode switchnya menjadi mode apa? Teman-teman bisa masuk ke switch. Nah, di sini teman-teman berada di menu ini ya, apa namanya? Global konfigurasi. Nah, di sini teman-teman kalau masuk di menu interface yang tadi, exit dulu ya. Nah, teman-teman sini masukkan komennya. Komennya adalah FTP mode server.
Nah, lalu sebenarnya teman-teman masuk nama domain di sini. Misalkan 17.17 ya. Nah, lalu teman-teman masuk ke FTP. Passwordnya misalkan 1997. Nah, oke. Sini teman-teman konfigurasi di switch yang lain. Ini mode klien ya teman-teman. Sini kita exit dulu, exit, lalu ke FTP mode client, lalu FTP domain 17.17. Nah teman-teman, untuk domain di switch yang lainnya itu mengikuti switch server ya teman-teman. Kalau maksud domain dan passwordnya itu mengikuti switch server ini. Kalau switch server domainnya 17, yang lainnya juga mengikuti seperti itu. Begitu pula dengan passwordnya. Kalau FTP passwordnya kita samakan 1997. Nah, kita konfigurasi juga di switch yang lain. Kita samakan seperti itu teman-teman. Nah, ke FTP mode client, lalu FTP domain 17.17, lalu FTP passwordnya 1997. Nah, lalu di switch yang transparent ini teman-teman juga masukkan, kita follow dulu, lalu ke FTP mode transparent, lalu ke FTP domainnya 17.17, lalu FTP passwordnya teman-teman, passwordnya 1997. Nah, oke, terakhir 13 ini kita exit dulu, lalu FTP mode client, lalu FTP domain 17.17, lalu FTP password 1997. Nah, sudah selesai untuk mengkonfigurasi modenya teman-teman. Nah, teman-teman, setelah itu, nah di sini kita mau ganti untuk switch 12 ya teman-teman. Sini kita jadiin server saja. Jadikan server. Jadi nanti servernya ada dua ya teman-teman. Switch 8 dan switch 12. Nah, di sini kita migrasi masuk ke FTP mode server, lalu FTP domainnya 17.17, lalu kita ganti passwordnya itu 1997. Nah, oke teman-teman, sudah selesai kita konfigurasi FTP-nya ya. Kita akan coba pengujiannya. Nah, sebelum mencoba pengujiannya, di sini mau cek dulu teman-teman. Show VLAN brief. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hanya ada VLAN 1 atau defaultnya ya teman-teman. Nah, di sini kalau gitu kita mau coba untuk menambahkan VLAN 2 dan 3. Masuk ke menu, kita langsung ke VLAN 2. VLAN 2. Nah, kita kasih nama misalkan A. Lalu sini kita cek coba di server sini juga ya.
aduh. Nah, karena tadi juga, nah kan sudah mengikuti teman-teman, coba kita cek di transparan apakah ternyata untuk untuk switch transparan itu tidak mengikuti teman-teman, karena transparan itu apa ya, kayak berdiri sendiri, jadi dia harus melakukan sendiri. Pada itu kita coba untuk membuat VLAN 2 sama kita masuk di global konfigurasi, lalu ke VLAN 2 lalu VLAN 3 kita cek show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah ya teman-teman. Nah, kalau gitu karena untuk switch client sudah mengikuti apa ya konfigurasi dilakukan oleh switch server, sini kita mau coba menghapus apa namanya, ini VLAN 2. Kita coba hapus VLAN 2 ya. Teman-teman masukkan komennya, itu adalah no VLAN 2. Nah, coba kita cek di switch 10. Cek to show VLAN brief. Aku masih ada ya? Coba sebentar. Di sini kita cek show VLAN brief. Nah, teman-teman bisa lihat di switch 9 ini untuk VLAN 2 ikut terhapus seperti yang dilakukan oleh switch server ini. Tapi kenapa di switch 10 tidak bisa, apa ngebug? Sepertinya ngebug ya teman-teman. Tapi coba sini kita akan coba lagi ya. Do show VLAN brief. Masih ada teman-teman. Enggak apa-apa. Sini kita coba di switch server yang kedua ini. Kita cek show VLAN brief. Oh ya teman-teman, untuk melihat apa yang sudah dilakukan kayak seperti ini, komen yang VLAN brief ini, kalau di menu privilege itu gak usah nambah Hindu. Kalau ada di menu global konfigurasi, baru teman-teman tambah Hindu. Nah, di sini juga masih teman-teman. Kita nggak apa-apa, kita hapus yang ini. VLAN, no VLAN 3. Coba hapus VLAN 3-nya. Kita cek lagi di switch 9 dan 10. Cek. So, VLAN brief. Oh, ini masih seperti ini ya. Coba di switch 10. Oh. Nah, untuk di VLAN 10 malah yang A-nya yang ada dan 3-nya yang hilang ya teman-teman. Berkebalikan dengan switch ini. Untuk switch ini yang ada malah VLAN 3. Nah, oke, nggak apa-apa. Nah, sedangkan untuk switch yang transparan ini, karena dia seperti berdiri sendiri, jadi dia harus menghapusnya juga sendiri. Walaupun, jadi dia nggak ngikutin apa yang dilakukan oleh server maupun klien. Jadi dia konfigurasi sendiri gitu. Kalau mau hapus sendiri. Di sini kita hapus aja ya teman-teman. No VLAN 2. No VLAN 3. Lalu kita cek do VLAN brief.
Nah, di sini sudah terhapus ya teman-teman. Kalau begitu, kita coba lagi ya teman-teman. No, tiga. Terus show terus ini nggak ada ya. Ini apakah switch-nya switch klien akan mengikuti? Kita penasaran teman-teman. Show dan brief. Oh, ikut terhapus ya teman-teman. Nah, tadi kayaknya emang ada bug di sananya ya. Kita coba cek lagi dulu. Do show fill and brief. Nah, ini lagi teman-teman masih ada teman-teman, entah kenapa. Pokoknya kalau untuk yang switch 9 berarti dia sudah normal kembali. Nah, untuk servernya kita cek juga apakah dia akan berubah. Masih penasaran teman-teman? Do show fill and brief. Oh, maaf teman-teman. Do show fill and brief. Mana deh ini? Ya udah nggak apa-apa. Nah, pokoknya di sini kita sudah mencoba untuk cek ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang problem revision number. Nah, teman-teman bisa cek dulu di switch 8 yang server ini. Kita cek show FTP statusnya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini configuration revisionnya itu adalah 6. Berarti kita sudah pernah melakukan konfigurasi selama 6 kali. Nah, misalkan ini katakan saja adalah sebuah ruangan satu dan kita akan menambahkan satu switch lagi. Nah, switch tersebut kayak bekas dari ruangan kedua. Jadi ya bekas ruangan kedua itu ingin bergabung ke dalam ruang satu ini. Nah, teman-teman bisa lihat dulu di sini di switch 4. Karena ini kan belum pernah melakukan konfigurasi ya. Tapi ini kan dibilangnya bekas ruangan sebelah gitu. Jadi di sini nah, teman-teman bisa lihat konfigurasi yang revisinya adalah 0 karena ini belum pernah melakukan konfigurasi. Nah, di sini kita akan menambahkan konfigurasi atau melakukan konfigurasi di switch 14 ini, switch ruangan kedua ini yang akan bergabung dengan switch 1. Namun kita konfigurasinya itu lebih tinggi dari switch server di ruangan 1 ini. Jadi kan 6 ya, jadi kita lakukan konfigurasinya lebih dari 6. Tuh. Kita masuk ke menu global konfigurasi, akan teman-teman plan 2 ya, lalu plan 3 kita nggak usah kasih nama, nggak apa-apa ya teman-teman, biar ini aja. Plan 5, plan 6, plan 7, plan 8. Nah, kita cek lagi do show FTP status. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini konfigurasi revisionnya sudah berubah menjadi 7 karena tadi kita sudah melakukan konfigurasi sebanyak 7 kali, yang artinya konfigurasi kita itu sudah lebih tinggi daripada switch server di ruangan 1. Nah, di sini kita mau konfigurasinya dulu. Jadi ke mode server dulu ya. Sebentar, kita masuk ke FTP mode server, lalu FTP domainnya 17, lalu FTP passwordnya itu 1997.
Nah, kita cek do show unbrief. Nah, teman-teman saya di sini kita tadi sudah berhasil ya yang konfigurasi filenya itu ya. Dan di sini juga jadi konfigurasi revisinya jadi 7. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di switch 12 itu, nah ini 6 ya teman-teman. 6 di sini kita hubungkan. Ini kita hubungkan dari switch 12 ke switch 14 ini yang ini kan ruangan baru yang dari ruangan 2. Nah, ini emang ruangan aslinya ruangan 1. Nah, teman-teman sini cek lagi show FTP status. Oh, kok tidak berubah ya? Biasanya berubah teman-teman karena oh iya belum diterangking, maaf teman-teman. Nah, jadi kita ranking dulu ya teman-teman. Ini kita ranking terlebih dahulu. Ini FA02 ya. Maaf ya teman-teman. Masuk. Ya. Lalu masuk ke interface FA02. Switch port mode trunking. Lalu ke ini switch 14-nya. Oh iya betul, maaf teman-teman. Interface /2 ya. Tadi /berapa? Oh, 1. Switch port mode trunk. Nah, oke, kita sudah trunking teman-teman. Coba kita cek. Bisa. Ini keluar dulu. Bisa. Kok belum berubah ya teman-teman? Nah, jadi teman-teman sini kita mau cek, tadi kan kita sudah trunking switch baru ini ya. Sini kita cek, teman-teman masuk ke menu global konfigurasi. Lalu teman-teman cek. Oh iya teman-teman. Kan berubah ya teman-teman. Padahal kita sudah karena kan si awalnya ini kan kosong ya teman-teman. Si ruangan 1 ini kan tadinya kosong. Lalu kita tambahkan switch 14. Kita tambahkan yang memiliki apa namanya, konfigurasi revisi yang lebih tinggi daripada yang ada di ruangan 1. Nanti itu otomatis si ruangan 1 ini akan mengikuti konfigurasi yang switch baru ini, perangkat baru ini. Nah, itu bisa berbahaya teman-teman karena ya awalnya kita seperti apa, terus ditambahkan perangkat yang lebih tinggi konfigurasinya, jadi ini kehapus semua, jadi keganti semua gitu, kan bahaya ya. Coba sih kita cek ya teman-teman, tadi nggak bisa ya. Show. Kok nggak berubah ya teman-teman? Why? Kita cek. Kok nggak berubah juga? Kali ini kita sudah sambungkan ya teman-teman. Coba kita cek.
nggak ada. Apa tadi karena kita ini sebelumnya salah ya? Oh iya teman-teman, jadi kita kan belum ranking ya, kayaknya mungkin nggak masuk sini. Setelah ranking kita masuk kan bilang 2, bilang 3. Kita coba untuk mengkonfigurasikannya ya. Maaf teman-teman karena mungkin tadi tuh nggak masuk karena kita belum ranking mungkin. Nah, kita exit dulu, kita cek lagi. Do show VLAN brief. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Nah, kalau gitu kita coba cek apakah masuk. Kita cek do show VLAN brief. Nah, teman-teman masuk ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat karena yang switch awalnya ini konfigurasinya lebih tinggi dari switch-switch yang ada di ruangan pertama ini, otomatis mereka akan mengikuti komen dari switch server yang konfigurasinya lebih tinggi. Nah, maaf teman-teman karena tadi ada kesalahan ya, kita salah, kita terlalu cepat masukin ininya. Harusnya kita trunking dulu, baru kita konfigurasi VLAN-nya. Nah, seharusnya seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengubah konfigurasi revision-nya si switch 14 ini menjadi 0. Nah, sini kita hapus dulu ya kabelnya. Kita hapus. Nah, walaupun ini sudah kita hapus, si ruangan satu ini pasti masih tetap mengikuti konfigurasi revision yang si switch ruangan kedua ini. Coba kita cek dulu ya. Coba kita Nah, teman-teman bisa lihat di sini plannya masih masuk ya teman-teman. Sini masih ada. Di sini kita ingin menghapus VLAN ini, kita hanya akan menyisakan VLAN 6, 7, dan 8 ini. Kita 0, 2. Oh, maaf teman-teman. Kita masuk ke beberapa konfigurasi dulu. Lalu 0, 2. Nah, VLAN 3. Nah, VLAN 4. Nah, oke, sampai VLAN 5 aja ya, nanti ini coba kita cek lagi. Kita coba lagi. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang ini sudah sisa VLAN 6, 7, dan 8. Nah, oke. Di sini kita akan menghapus dulu konfigurasi revisionnya dari 7 menjadi 0 ya. Ini di sini kita mau mengubah si switch 14 ini ya. Nah, di sini kita mau nambahin jumlahnya dulu ya. Maaf. Nah, kita tambah teman-teman. Nah, kita coba cek dulu show VLAN. Nah, teman-teman saya sini sudah ada banyak lah. Tadi di sini kita cek ininya dulu ya. Oh, nah, teman-teman bisa lihat di sini konfigurasi revisionnya kita ada 17 ya. Nah, oke, berarti kita di sini harus lebih tinggi kan ya. Kita coba cek do show active. Oh, ternyata banyak ya teman-teman, ada 19 ini. Kita sudah lebih
banyak 11 ya. Lalu kita coba lihat ini ya. Nah, ini konfigurasinya sama ya teman-teman. Nah, sini kita mau ngubah aja ke mode klien. Jadi FTP mode klien. Nah, nah, ini sudah berubah menjadi mode klien ya teman-teman. Nah, teman-teman sini kita ingin mengosongkannya ya. Kita masuk kita ganti modenya dari server ke mode transparan saja. Kita masuk ke FTP mode transparan, lalu FTP domainnya Nah, teman-teman bisa lihat di sini konfigurasi revisinya sudah berubah menjadi 0. Nah, teman-teman di sini teman-teman di sini kita coba ubah ke mode client atau server pun boleh, server. Kita ke mode server saja ya, teman-teman. FTP mode server. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah menjadi mode server. Lalu domain name juga masuk ya teman ini. Terus 17 ya. Oke, teman-teman. Sini kita akan menghubungkan kembali si switch ini ke ruangan pertama ini. Kita coba hubungkan. Nah, teman-teman, kita lihat apakah sudah. Karena tadi kan kita sudah terampil, coba kita cek lagi apakah sudah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah aktif ya, teman-teman, sudah trunking juga. Coba di sini sudah trunking juga. Kita cek satu-satu ya. Oh, ini juga sudah trunking ya, oke. Oke, sudah trunking. Kalau gitu kita lihat vilanya ya. Do show in Nah, teman-teman bisa lihat di sini si switch 2 ini sudah mengikuti konfigurasi yang dilakukan oleh switch yang di ruangan satu yang ini. Nah, di sini vilanya sudah berubah menjadi seperti yang kita hapus sebelumnya dan hanya menyisakan 678 ini ya. Jadi selesai ini saja teman-teman. Oke. Kita cek juga konfigurasi ininya. Do show FTP status. Nah, sini sudah berubah menjadi 17 ya, sama seperti yang di switch 12 ini. Coba. Nah, 17 ya teman-teman sudah sama, sudah mengikuti konfigurasi ruangan pertama ini. Nah, teman-teman perlu diperhatikan ketika ingin menyambungkan switch dari ruangan lain ataupun dari mana saja ke switch utama kita. Teman-teman harus perhatikan konfigurasi revisionnya ya, teman-teman. Jadi agar tidak menghapus data-data yang sudah kita buat dan tergantikan oleh data yang baru. Nah, teman-teman harus lebih teliti lagi ketika ingin menyambungkan ke switch utama ataupun sebaliknya seperti itu ya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membuat latihan soal. Teman-teman bisa mencoba untuk menjawabnya, teman-teman. Di sini kita hapus dulu ya. Nah, misalkan di sini kita memiliki satu router, lalu ada
4 switch, 1, 2, 3, 4. Lalu kita tambahkan PC. Seperti ini. Kita akan menyambungkannya, teman-teman. Dari router ke switch, lalu dari switch ke switch. Lalu dari switch ke PC. Nah, sudah ya teman-teman, ini sudah disambungkan semua. Dan sini kita mau sini teman-teman. Nah, yang ini itu untuk VLAN 10, ini untuk VLAN 20, ini untuk VLAN 30, ini untuk VLAN 40, ini untuk VLAN 50. Lalu ini untuk VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, yang ini untuk VLAN 60, dan yang ini untuk VLAN 70. Nah, sini kita kasih teman-teman. Sudah kita. Sini juga untuk IP address-nya itu sama seperti yang kemarin-kemarin saja ya teman-teman. Nah, yang ini 10.10.10.0/24 untuk VLAN 2/24. Oke. Seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa mencoba untuk mengkonfigurasikan soal ini seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Nah, ini IP address-nya. Bisa bukan masing-masing. Oke. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskannya teman-teman. Nah, sebelum itu sini kita konfigurasi FTP-nya dulu pada switch ini ya. Oke, kita switch dulu kita. Untuk switch ini untuk switch ini untuk switch client. Oke, kita konfigurasi dulu. Lalu nah, sudah terus FTP domainnya seventeen teman-teman. Lalu untuk FTP passwordnya itu 197. Oke. Lalu di switch lainnya ini kita konfigurasi FTP-nya yang client. Lalu FTP domainnya Nah, teman-teman, sini kita cek dulu ya. Tadi kita lupa cek. FTP status. Nah, teman-teman bisa lihat ini untuk domainnya sudah masuk ya, dan juga ini ya klien, dan konfigurasi revisionnya masih 0 karena konfigurasi. Nah, sini kita cek dulu tadi apakah sudah ini ya. To show FTP status. Nah, ini juga sudah server settings 0. Oke, di switch selanjutnya.
Oke, kita cek do show FTP. Terusnya ini juga sudah ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, ya, nah, ini juga sudah ya teman-teman. Nah, kalau gitu di sini kita mau konfigurasi VLAN-nya. Sini kita masuk ke VLAN 10. Lalu kita langsung saja teman-teman, kita langsung VLAN saja, nggak usah kita kasih nama adalah VLAN 20, VLAN 30, 40, VLAN 50, dan VLAN 70. Lalu kita cek to show LAN brief. Nah, teman-teman bisa lihat di sini VLAN-nya sudah masuk ya, 10, 20, 30, 70 sudah aktif semua. Oke, sebelum itu di sini kita juga akan terang switch ini dulu ya, kita terang. Oke, kita lihat dulu. Ini 1, 3, ini 2 ya. Ini 4. Ya, kita masuk, kita exit dulu. Sampai 4. Nah, kita masukkan komennya switch port mode terang. Oke, di sini kita lihat ini FA01 ya. Kita juga ke interface FA0/1 switch port mode terang. Lalu di switch satunya ini juga 1. Terus FA0/1 ke switch port mode terang. Sini juga FA01 ya teman-teman. Kita cek ya teman-teman dulu. Nah, di sini sudah masuk. Sudah terangking ya, sudah on. Sudah ini juga kita cek. Ini juga sudah terangking. Ini juga sudah. Ini juga sudah ya. Nah, oke, sudah kita terangking ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau konfigurasi interface apa saja yang masuk ke pelan-pelan ini ya teman-teman. Langsung saja kita cek di sini. Untuk di 1 ini FA02 ya, FA02, ini FA03. Ini untuk VLAN 10 masuk ke sini.
kita exit dulu ke interface range FA0/2 sampai 3. Sampai 3. Nah, lalu switch port mode akses, terus switch port akses VLAN 10 juga di sini. Ini 04, ini 05 ya. Oke, lalu ke interface range FA0/4 sampai 5. Ke switch port mode akses switch port akses VLAN 20. Lalu yang ini 7, 6 ya, berarti ini sampai 7 ya. Ke interface range sampai 7. Switch port mode akses switch port akses VLAN 30 ya. Nah, oke, di sini untuk VLAN 40-nya ini 9, FA9 dan FA8. Ke interface FA0/8 terus switch port mode akses switch port akses VLAN 40. Lalu ini yang terakhir 11 dan 10. Kita masuk ke FA0/10 sampai 11. Lalu kita ke switch port mode akses switch port akses VLAN 50. Maaf teman-teman, sini kita cek show. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk VLAN 10, 20, 30, 40, dan 50 ini sudah aktif semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ya, ini sudah. Selanjutnya di switch yang ini, atau switch dulu, nggak apa-apa. Ini dulu. Ini FA03. Ini FA02. Ini VLAN 60. Oke, kita masuk ke interface FA0/ berapa tadi? 2 ya? Oh iya, 2 dan 3. Interface range FA0/2 sampai 3. Nah, lalu ke switch port mode akses switch port akses VLAN 60 ya. Lalu yang keduanya ini 5 dan ini ya. Masuk ke interface FA0/4 interface range ya teman-teman, FA0/4 sampai 5. Switch port mode akses switch port akses VLAN 70. Nah, lalu kita cek do show LAN drift. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk VLAN 60 dan 70 ini sudah masuk ya, port 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya untuk switch yang ini kita konfigurasi yang ini. Oke, kita mulai dari VLAN 10 nya ini.
ini 2, dan ini 3. Oke, interface FA0/2 sampai 3. Ke switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 10. Ke interface FA0/4 sampai 5. Oh ya, ke interface range FA0/4 sampai 5. Ya, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 20. Coba kita lihat untuk VLAN 20 apakah benar. Ini 4 dan ini 5 ya teman-teman sekalian semua. Ini 7, ini 9, ini 8, ini 10, ini 11. Berarti kita ngurut ya teman-teman. 920. Oke. Lalu ke interface range FA0/6 sampai 7. Sampai 7 ya benar. Dari 5 sampai 7. Switchboard mode akses, switchboard akses yang 30. Lalu ke interface range FA0/8 sampai 9. Ke switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 40. Lalu ke interface FA0 interface range FA0 berapa? 10 sampai 11. Ke switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 50. Oke, kita cek do show VLAN. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk VLAN 10, 20, 30 dan 40 ini sudah terkoneksi ya teman-teman. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Ini kita sudah selesai mengkonfigurasikan interface pada switch ini. Setelah ini kita mau konfigurasi di routernya. Ini no ya teman-teman. Kita Nah, sebelum itu di sini kita masuk dulu ke interface FA00. Kita mau mengaktifkannya dulu ya. Masuk ke interface FA0/0. Lalu ketika 0 shutdown. Maaf. Nah, ini kita sudah. Ini teman-teman saya ini sudah hijau ya. Nah, kalau begitu sekarang kita langsung konfigurasikan saja. Nah, kita masuk ke interface FA0/0 titik 10 karena kita ingin membuat sub interface dari IP yang ada di sini ya. Oke. Lalu ke encapsulation.1q10 karena kita mau IP addressnya 10.10.10.1 lalu subnet masknya. Oke, kita masuk lagi interface FA0/0.20 karena kita mau sub unit yang plan 20 ya. Oke. Encapsulation.1q20 ke IP address 30.20.20.1 255.255.255.0. Jangan lupa subnet di sini teman-teman.
Kita masuk lagi ke interface apa 0/0.30. Nah, ke encapsulation .1q30, lalu ke IP address 27 255.0, lalu exit. Kita masuk lagi ke interface apa titik 40. .1q40 IP address, jangan lupa dua lima lima titik dua lima lima titik dua lima lima titik nol. Oke, interface apa 0/0.50 ya. Ke encapsulation.1q50 ke IP address .0/0.50. Oke, satu lagi ya teman-teman. Interface apa 0/0.70 ke encapsulation.1q70 ya, lalu IP address interface brief. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini sudah ya, 1 2 3 4 ini sudah up semua, sudah up semua ya. Nah, sekarang kita konfigurasi DHCP-nya. IP DHCP full 10. Jangan lupa masukkan subnet mask dan IP-nya teman-teman. Default routernya yang tadi seperti DNS servernya kita pakai yang 8. Oke, kita masuk ke interface IP DHCP LAN 20 ya. Default routernya 23.1. Exit, kita masuk ke LAN 20 ya. IP DHCP full LAN 30 ya. Kita networknya jangan lupa 30. Kita
masuk ke DHCP bulan 40. Astagfirullahaladzim. Kita default filternya. Kita exit lalu masuk ke IP DHCP bulan 50. Networknya 50. Astagfirullahaladzim. Oke. Kita exit ya teman-teman. Oke teman-teman, satu lagi. Nah, oke, ini kita sudah selesai teman-teman. Kita exit aja ya. Nah, oke teman-teman, sini kita mau cek apa sudah masuk. Teman-teman bisa buka komputernya, ke desktop, ke IP konfigurasi, lalu ke DHCP. Kita tunggu ya. Nah, ini 10.10.10.2 dari 10.10. Oke, ini sudah masuk VLAN 10 betul. Lalu kita cek coba yang sininya ya. Di konfigurasi DHCP 30.20. Ya, coba kan yang ininya. Ya. Oke teman-teman, kita cek acak aja ya. Enam puluh betul. Kita coba sini. Nah, ini semuanya saya sudah semua DHCP dengan baik ya, terkonfigurasi DHCP dengan baik ya. Sini kita mau coba berkirim pesan, apakah bisa. Kita coba dari PC1 ke PC3, kita sama switch dulu ya. In progress, violet, apakah awal-awal, kita coba lagi. Progress, violet, masih violet ya. Oke, tidak apa-apa, kita coba cek. Coba sebentar. Progress violet.
Kenapa? Karena kita belum lihat CP ini tadi ya. Oke teman-teman, kita harus sudah lihat CP. Oke, ini sudah lihat CP. Ini juga tadi kita sudah lihat CP ya. Coba cek. Tadi sudah lihat CP. Oke, kita coba kirim pesan dari PC 0 ke PC 11 successful. Oh ya teman-teman, tadi valid karena kita tadi belum lihat CPI, jadi kayak belum ada IP-nya dikiranya ya. Jadi kita lihat CPI dulu semuanya, tapi karena saya cuma mau contoh-contoh doang, jadi tidak apa-apa. Oke, contoh lagi dari VLAN 50, kita lihat CPI ya. Kita lihat CPI. Oke, ini sudah kemana ya, misalkan ke ini VLAN 70-an PC 23. Jadi kita aktifin dulu HCP nya. Nah, sudah, coba kita berkirim pesan. Oke, dari PC 50 ke PC 70 in progress pilot. Coba kita coba lagi karena masih pilot ya. Kenapa ya? Gak apa-apa, kita coba lagi karena ini sudah ada IP-nya ya teman-teman. Kenapa tidak bisa? Oke, nggak apa-apa, oke, tapi seharusnya bisa. Coba dari si 70 ini ke VLAN ini bisa pilot. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa kalau mau berkirim pesan itu di DHCP dulu biar mereka itu nangkep sinyal yang kamu maksud gitu. Nah, oke, segini dulu video untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila penjelasannya berbelit-belit dan kurang dimengerti. Nah, teman-teman bisa mencoba menyelesaikan soal yang tadi ya sebelum saya mengerjakan menjelaskan ini ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.